Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 662. Faris mengerutkan kening. Meskipun merasa tidak puas, ia menahan amarahnya dan berkata, "Kami baru saja bergabung dengan sekte pedang dan tidak memiliki banyak batu peri abadi. Kuharap kau bisa membantu kami." Harold mencibir, "Apa? Membantu? Palalu Peyang, tidak mungkin. Jika kau tidak menyerahkan batu perimu hari ini, kau bisa melupakan untuk berlatih dengan baik di sini." Dev mengerutkan kening, amarahnya memuncak. Menghabiskan batu peri abadi untuk menjadi murid adalah hal yang wajar, dan ia tidak menyangka akan mengalami intimidasi dan penindasan seperti ini di dalam sekte pedang. Sepertinya sekte pedang benar-benar membutuhkan perombakan besar-besaran, kalau tidak, sekte pedang akan benar-benar hancur. Dev tidak habis pikir bagaimana gurunya, Silabus Mo, mengelola sekte pedang. Dev menatap Harold dengan dingin dan berkata, "Mau batu peri abadi? Tidak mungkin, coba saja ambil dengan kekuatanmu kalau berani." Mendengar ini, Harold mengamuk, berteriak, "Bangsat, dasar pemula yang goblok, hari ini akan kutunjukkan siapa yang memiliki keputusan akhir di sekte pedang." Setelah itu, ia melambaikan tangannya, dan beberapa murid senior di belakangnya menyerbu maju. Dev bahkan tidak bergerak, ia hanya memancarkan sedikit aura, dan para murid sekte pedang langsung terhempas. Melihat ini, wajah Harold berubah sangat muram. Ia tahu Dev terlalu kuat, dan ia bukan tandingannya, jadi ia memerintahkan seseorang untuk memanggil bala bantuan. Tak lama kemudian, seorang diaken sekte pedang bergegas menghampiri. Diaken ini bernama Darren Zhao. Ia biasanya berkolusi dengan Harold dan gengnya, dan telah melakukan intimidasi semacam ini terhadap murid baru berkali-kali. Begitu tiba, ia berteriak, "Apa yang kalian lakukan di sini? Tingkah laku macam apa ini? Memalukan sekali." Harold bergegas menghampiri, menunjuk Dev dan berkata, "Tuan, pendatang baru ini tidak hanya tidak menghormati kami, tetapi bahkan berani memukul kami. Kau harus membela kami." Darren melirik Dev, kilatan licik di matanya, lalu berkata dengan tegas, "Seorang murid baru yang begitu arogan dan tidak menghormati para tetua, menurut aturan sekte pedang, harus didenda 3.000 batu peri abadi dan dikurung selama 3 hari. Dev mencibir, "Kau sangat pilih kasih. Mereka yang memulainya, tetapi kau menghukumku tanpa bertanya apa yang terjadi, dan bahkan menyiratkan aku harus membayar denda untuk menghindari hukuman. Kalian telah merusak aturan sekte pedang." Wajah Darren berubah, dan ia meraung marah, "Bangsat, beraninya kau bocah keparat, dasar sombong. Beraninya kau terang-terangan menentang seorang pengurus. Jika kau tidak dihukum berat hari ini, bagaimana aturan sekte pedang bisa ditegakkan?" Setelah itu, ia melambaikan tangannya, dan beberapa penjaga di belakangnya bergegas menuju Dev. Kilau dingin melintas di mata Dev. Ia tak lagi menahan diri, dan dengan ayunan pedang panjangnya yang dahsyat, aura pedang yang tajam menyapu bagaikan angin puyuh. Sebelum para penjaga sempat mendekati Dev, mereka terhempas mundur oleh aura pedang yang dahsyat, jatuh ke tanah, menyemburkan darah. Melihat ini, Darren menjadi pucat pasi karena ketakutan. Ia tak menyangka kekuatan Dev begitu dahsyat. Faris terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ia bergegas dan meraih lengan Dev, sambil berkata, "Saudara Chen, cepatlah pergi. Jika terus begini, mereka tak akan membiarkanmu pergi." Namun, Dev tetap tenang. Ia menatap Darren, Harold, dan yang lainnya, lalu berkata dengan dingin, "Aku akan menunggu di sini hari ini dan melihat seperti apa sebenarnya para petinggi sekte pedang ini." Tak lama kemudian, para petinggi sekte pedang pun berdatangan. Safia, sebagai salah satu tokoh penting sekte pedang, juga bergegas menghampiri. Ketika melihat Dev, ia langsung bersemangat, matanya berbinar-binar. "Dev, benarkah itu kau?" Safia segera menghampiri Dev, suaranya sedikit bergetar. Dev tersenyum tipis dan berkata, "Kakak senior, ini aku." Baru saat itulah semua orang menyadari bahwa murid baru yang tampak biasa ini sebenarnya adalah Dev yang legendaris, yang memimpin sekte pedang menuju kejayaannya. Para murid sekte pedang yang pernah berselisih dengan Dev, bersama dengan pengurus Darren, ketakutan, wajah mereka pucat,
kaki mereka lemas, dan mereka mengompol di celana. Safia menoleh, menatap dingin Darren, Harold, dan yang lainnya, lalu berkata, beraninya kalian menindas murid baru seperti ini dan mencoreng reputasi sekte pedang. Darren, Harold, dan yang lainnya segera berlutut dan memohon belas kasihan. Tetua, kami tahu kami salah, mohon maafkan kami kali ini. Safia mengabaikan mereka dan menoleh ke Dev, berkata, Dev, ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi di sekte pedang. Dev mengangguk, lalu menceritakan secara rinci korupsi dan kolusi yang terjadi di dalam sekte pedang. Mulai dari berbagai ketidakadilan yang menimpa murid baru saat masuk, praktik curang selama penilaian, intimidasi murid baru oleh murid senior, dan sebagainya. Kembali ke surga ke-8. Mendengar perkataan Dev, Safia menjadi sangat marah. Tatapannya yang biasanya dingin kini membara karena amarah, dan ia memancarkan aura yang mengerikan. Ia menatap Darren, Harold, dan kelompok mereka dengan dingin, suaranya sedingin musim dingin. Bajingan laknat, beraninya kalian bertindak sembrono, membuat sekte pedang menjadi kacau. Kalian takkan luput hari ini. Begitu dia selesai berbicara, Safia menghunus pedang panjangnya, cahayanya menyambar seperti bintang jatuh yang melesat di langit malam. Dengan gerakan cepat, dia melesat di antara kerumunan seperti hantu. Pedangnya berkilat, setiap serangan membawa niat membunuh yang tajam. Darren, Harold, dan yang lainnya menatap dengan ngeri, mencoba menghindar, tetapi mendapati tubuh mereka terikat oleh kekuatan tak terlihat, dan tidak dapat bergerak. Dalam waktu singkat, Darren, Harold, dan para bajingan lainnya dari sekte pedang yang ikut menindas murid-murid baru dan terlibat dalam urusan curang semuanya jatuh ke tanah. Darah mereka mengotori tanah hingga menjadi merah. Murid-murid di sekitar tercengang oleh kejadian yang tiba-tiba ini dan tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Dev memperhatikan metode Safia yang cepat dan tegas dan diam-diam mengaguminya. Setelah Safia menyarungkan pedangnya dan berdiri diam, ia melangkah maju dan bertanya, Kakak senior, mengapa sekte pedang menjadi seperti ini? Ketika aku pergi, meskipun sekte pedang telah mengalami banyak pasang surut, para murid tetap solid. Sekarang, keadaannya begitu kacau. Wajah Safia dipenuhi rasa malu. Ia mendesah pelan dan berkata, Adik junior, sejak guru mengasingkan diri, akulah yang bertanggung jawab atas semua urusan sekte pedang. Awalnya, aku mampu menjaga ketertiban di sekte pedang. Tetapi seiring berjalannya waktu, segala sesuatunya menjadi semakin rumit, dan aku perlahan-lahan merasa tidak mampu lagi mengurus semuanya. Beberapa orang yang tidak bermoral memanfaatkan situasi ini, membentuk kelompok dan faksi, mengubah sekte pedang menjadi kekacauan. Meskipun saya telah mencoba memperbaiki keadaan berkali-kali, saya selalu tertahan oleh berbagai kekuatan, sehingga berkembang menjadi situasi saat ini. Mendengar ini, Dev mengangguk dan berkata, Kakak senior, jangan salahkan dirimu. Sekarang setelah aku kembali, aku pasti akan membantumu membangun kembali sekte pedang. Secercah rasa syukur dan lega terpancar di mata Safia saat ia berkata, dengan bantuan adik junior, aku yakin aku bisa mengembalikan sekte pedang ke jalur yang benar. Pada hari-hari berikutnya, Dev dan Safia menggunakan tangan besi untuk mengelola sekte pedang. Mereka pertama-tama merevisi aturan sekte yang ketat dan memperjelas sistem penghargaan dan hukuman. Siapapun yang melanggar aturan, terlepas dari statusnya, akan dihukum berat. Pada saat yang sama, mereka dengan giat memperbaiki sistem penilaian untuk memastikan keadilan dan ketidakberpihakan dalam penilaian dan untuk memilih murid yang benar-benar berbakat dan cakap untuk memasuki sekte pedang. Untuk mengatasi masalah penindasan oleh murid senior terhadap murid junior, Dev dan Safia membentuk badan pengawas khusus, yang mendorong para murid untuk saling mengawasi dan segera melaporkan setiap kejadian penindasan. Bagi murid senior yang menindas orang lain, hukumannya bervariasi mulai dari denda seperti denda batu peri atau dikurung di penjara isolasi hingga dikeluarkan dari sekte pedang untuk pelanggaran serius. Berkat usaha keras mereka, suasana di sekte pedang berangsur-angsur membaik. Para murid baru merasakan keadilan dan kejujuran dan bekerja lebih giat dalam kultivasi mereka. Murid-murid yang lebih senior juga mengekang kesombongan mereka sebelumnya dan berfokus pada peningkatan kekuatan mereka. Namun, Dev tahu bahwa dalam dunia kultivasi yang keras dan kejam ini, ketertiban saja tidak cukup, kekuatan sendiri merupakan fondasi untuk bertahan hidup. Setelah melakukan apa yang Safia sukai,
Bercinta berkali-kali, Dev berkata kepada Safia, kakak senior, aku kembali kali ini untuk berkultivasi dengan tenang. Setelah kekuatanku sedikit membaik, aku akan pergi ke surga ke-9. Apa? Surga ke-9? Safia terkejut. Anda harus memahami bahwa di mata para pembudidaya di surga ke-5 ini, surga ke-9 adalah dunia yang tidak dapat dicapai. Adik junior, aku tahu kau punya ambisi yang tinggi. Sekarang kau sudah di surga ke-5, sekte pedang kita adalah yang terkuat. Fokus saja pada kultivasimu. Pergilah ke lembah di belakang kota suci pedang, aku akan mengirim orang untuk melindungimu. Safia tahu bahwa Dev bukan milik surga ke-5, dan Dev juga bukan miliknya. Dev mengangguk, lalu pergi ke lembah di belakang kota suci pedang. Setelah menyiapkan beberapa langkah perlindungan sederhana di lembah, ia memasuki menara penindas iblis untuk memulai kultivasinya. Dengan puluhan ribu tas penyimpanan, Dev saat ini memiliki sumber daya yang melimpah. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi Dev merasa bahwa sumber daya dalam puluhan ribu tas penyimpanan di depannya hampir habis, dan alam budidayanya baru saja menembus puncak alam manusia abadi dan kini mencapai dewa surgawi. Dengan begitu banyak sumber daya, Dev baru saja mencapai tingkat pertama alam dewa surgawi. Semoga saja, sumber daya yang tersisa akan memungkinkanku mencapai tingkat kedua alam dewa surgawi. Dev menutup matanya sedikit dan melanjutkan kultivasinya. Sementara itu, di kota suci pedang, Safia sibuk mengelola sekte pedang setiap hari, dan sesekali datang ke lembah untuk memeriksa Dev dan melihat apakah dia telah keluar dari menara penindas iblis. Pada hari ini, Safia mengurus urusan kota pedang suci seperti biasa. Tiba-tiba, kehampaan di atas kota pedang suci bergetar, dan lorong kehampaan perlahan muncul. Lebih dari selusin aura mengerikan terpancar dari lorong kehampaan itu. Para pembudidaya kota suci pedang, dan bahkan seluruh surga ke-5, semuanya ketakutan. Karena aura itu luar biasa kuat, mereka pastilah para pembudidaya dari alam surgawi yang lebih tinggi. Mereka tidak tahu mengapa beberapa pembudidaya kuat seperti itu akan datang ke surga ke-5. Safia mengumpulkan semua murid sekte pedang dan menatap lorong kehampaan dengan ekspresi serius. Merasakan aura ini, Methu juga bangkit dari pelukan tubuh pembudidaya wanita, mencabut tongkat ular penindas iblisnya dari gua surgawi, mengenakan pakaiannya, dan buru-buru berlari keluar ruangan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Methu menghampiri Safia dan, sambil menatap lorong kehampaan itu, berkata, Nona Ling, jangan terlalu gugup. Mungkin saja orang-orang itu tidak bermaksud jahat. Meskipun Methu menghibur Safia dengan cara ini, dia sendiri juga sama gugupnya. Karena dia tahu bahwa Dev telah menyinggung banyak orang. Dan mereka semua adalah orang-orang yang memiliki jabatan sangat tinggi. Jika orang-orang itu benar-benar tahu keberadaan Dev dan datang ke sini, itu akan merepotkan. Dia khawatir tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tak lama kemudian, sekitar selusin aura semakin mendekat dan perlahan muncul dari lorong kehampaan. Ia adalah seorang wanita, ditemani oleh 10 pengawal dewa yang mengenakan baju besi emas. Melihat wanita itu, Methu langsung bernapas lega. Nona Ling, jangan gugup, mereka salah satu dari kita, Master Istana keempat Istana Para Dewa. Kata Methu, ternyata orang yang datang itu adalah Safira, Master Istana keempat, yang datang bersama para pengawal dewa. Safira dan orang-orangnya perlahan mendarat di kota pedang suci. Aura yang dipancarkan Safira dan orang-orangnya secara tidak sengaja sudah cukup untuk membuat para pembudidaya surga ke-5 tidak berani mengangkat kepala. Di depan Safira dan yang lainnya, para pembudidaya surga ke-5 ini bagaikan semut. Hah, Master Istana keempat Istana Para Dewa? Safia tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Dia harus tahu bahwa Master Istana ke-6 dulunya adalah sosok yang tak terkalahkan di surga ke-5. Tetapi sekarang Master Istana keempat telah datang. Tuan Hu, apakah Tuan Chen ada di sini? Safira melihat Methu dan bertanya. Master Istana keempat, Dev saat ini sedang berkultivasi di menara penindas iblis. Dia telah mengasingkan diri selama beberapa waktu dan belum keluar dari pengasingannya. Kata Methu, apakah dia sedang mengasingkan diri sendirian? Safira sedikit mengernyit. Master Istana keempat,
Apakah terjadi sesuatu? Tanya Methu. Jika Tuan Chen telah keluar dari pengasingan, minta dia pergi ke Istana Raja Dewa di surga ke-8 untuk menemuiku sesegera mungkin, kata Safira. Baiklah, aku akan memberitahunya saat dia keluar dari pengasingannya. Methu mengangguk. Safira kemudian mengalihkan pandangannya ke Safia, yang menggertakkan giginya dan mencoba mengangkat kepalanya untuk menatap mata Safira. Apakah kau wanitanya Tuan Chen? Safira bertanya pada Safia. Safia mengangguk, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa statusnya bagi Dev. Apakah dia kakak perempuannya? Kekasihnya? Atau istrinya? Kau sangat beruntung dan bahagia. Hargailah itu, Safira berkata dengan penuh iri. Bisa menjadi wanitanya Dev sungguh merupakan suatu berkah. Dulu, Safira memandang rendah Dev. Bahkan ketika Dev membutuhkan bantuan, ia akan meminta pelayan pribadinya, Sifir, untuk membantunya. Namun kini, hati Safira dipenuhi oleh Dev. Betapa ia berharap Dev bisa meniduri dan memanjakannya seperti ia memanjakan wanita lain. Namun, Safira tidak mau mengungkapkannya sendiri, ia terlalu malu. Ia akan menunggu Dev mengambil langkah pertama. Dan karena Dev tidak kekurangan wanita. Karena itu, Safira iri pada Safia. Mendengar kata-kata Safira, Safia tersenyum tipis. Kau juga ingin menjadi wanita Dev, kan? Kalau begitu, aku bisa menyampaikan pesanmu. Aku tahu kau sangat ingin merasakannya, tapi kau terlalu malu untuk mengatakannya pada Dev. Wanita paling memahami wanita. Ketika Safira menyebut Dev, hormon wanita yang keluar dari tubuhnya dapat dirasakan oleh Safia bahkan dari jarak 800 mil. Kita semua perempuan, jadi tidak perlu menertawakan orang lain. Ketika Safia melihat Dev, ia pun merasa terangsang dan gatal. Safira menatap Safia tanpa berkata apa-apa, wajahnya memerah karena malu. Tiba-tiba, ia melambaikan tangannya, membuka lorong kehampaan, dan pergi. Methu berdiri di samping, wajahnya penuh iri. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa semua wanita Dev begitu pengertian. Salah satu dari mereka bahkan berusaha keras mencarikan wanita untuk Dev, tanpa merasa cemburu sedikit pun. Beberapa hari kemudian, Dev keluar dari menara penindas iblis. Pada saat ini, Dev telah mencapai tingkat kedua alam dewa surgawi, tetapi dia telah menghabiskan semua sumber dayanya. Melihat Dev telah berhasil mencapai tingkat kedua alam dewa surgawi, Safia dan Methu sangat gembira. Dev, saat kau sedang mengasingkan diri, Master Istana keempat datang untuk menemuimu dan berkata ada sesuatu yang ingin ia sampaikan kepadamu. Ia memintamu untuk pergi ke Istana Raja Dewa di surga ke-8 untuk menemuinya segera setelah kau keluar dari pengasingan. Methu berkata pada Dev. Mendengar ini, Dev langsung mengerutkan kening. Ia tahu Safira pasti telah menemukan sesuatu yang penting dan datang langsung dari surga ke-8 ke surga ke-5 untuk menemuinya. Tuan Hu, kau sebaiknya tinggal di surga ke-5 untuk saat ini dan membantu kakak senior mengelola sekte pedang. Aku akan memberitahumu setelah aku mengetahui keberadaan jiwa anggota keluargamu, kata Dev. Dev akan pergi ke surga ke-9, jadi seseorang dengan kekuatan seperti Methu tidak lagi cocok untuk menemaninya. Jika tidak, maka akan menimbulkan bahaya. Baiklah, jaga dirimu baik-baik. Akan lebih baik jika kau bisa menemukan jiwa anggota keluargaku. Tapi kalau tidak bisa, jangan memaksakan diri. Istana Dao Iblis terlalu kuat, kau harus mencoba menghindari ujung tajamnya. Methu tidak ingin Dev mengambil terlalu banyak risiko demi jiwa keluarganya. Aku tahu bahwa bahkan jika aku tidak menyelidiki masalah jiwa anggota keluargamu sekarang, Istana Dao Iblis tidak akan membiarkanku pergi. Dev tersenyum sedikit. Setelah mengatakan itu, Dev menatap Safia dan berkata, kakak senior, harap hati-hati. Jika terjadi sesuatu, silakan hubungi Tuan Hu. Kekuatan Methu sekarang bisa dikatakan tak tertandingi di surga ke-5. Adik junior, jaga dirimu baik-baik. Saat kau pergi ke surga ke-8, perlakukan Master Istana ke-4 dengan baik. Aku tahu dia sangat menyukaimu. Jika memungkinkan, mohon habiskan waktu berkualitas dengannya. Dia seorang perempuan yang kesepian, dan butuh kehangatan pria.
Dia juga butuh merasakan tongkat ular penindas iblismu menjebol gua surgawinya yang sempit itu. Safia sedikit berbisik dan senyum nakal menggoda Dev. Safia tahu bahwa begitu Dev pergi, tidak seorang pun tahu kapan dia akan kembali. Lagi pula, Dev akan pergi, tetapi dia tidak bisa hidup tanpa wanita di sisinya. Itulah sebabnya dia berkata demikian. Dev sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Kakak senior bercanda. Aku pergi dulu." Begitu Dev selesai berbicara, dia langsung lenyap, berubah menjadi cahaya keemasan dan lenyap tanpa jejak. Dev tidak membuka lorong kehampaan, melainkan melintasi langit berbintang untuk mencapai surga ke-8. Dia takut jika dia terjebak di lorong kehampaan itu lagi, dia benar-benar tidak akan punya cara untuk keluar. Dev meninggalkan surga ke-5 dan tiba di langit berbintang. "Bocah, apakah kau benar-benar berencana untuk mengambil risiko pergi ke surga ke-8 seperti ini?" Meskipun lorong kehampaan terkadang bisa berbahaya, lorong itu masih jauh lebih aman daripada menembus ruang waktu seperti ini. Suara Raja Iblis Awan Merah bergema di pikiran Dev. Agak berbahaya, tapi lebih baik daripada terjebak di lorong kehampaan itu. Sambil memegang pedang pembunuh naga, Dev terus-menerus melintasi ruang dan waktu. Perobekan waktu yang dipaksakan ini jauh lebih lambat. "Hei bocah, ada yang datang." Raja Iblis Awan Merah mengingatkan. Bersambung ke episode 663. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.